Gunung memiliki kisah misterius yang tak ada habisnya. Mulai dari arwah yang menghuni gunung hingga keberadaan portal magis yang mengarah ke dunia mistis. Cerita kali ini dari kisah mistis pendakian gunung yang terkenal dengan pasar setannya, yaitu Gunung Lawu yang ada di Jawa Tengah. Cerita dimulai dengan kisah seorang pria bernama Fakih yang memulai perjalanan bersama 5 temannya untuk mendaki Gunung Lawu. Pemuda tersebut berencana mendaki Gunung Lawu dari Bogor, dan mereka terdiri dari 3 pria dan 2 wanita. Singkat cerita, mereka tiba di base camp Lawu sekitar pukul 9 pagi dan langsung bersiap untuk perjalanan pendakian. Berhubung pendakian di jalan tersebut memakan waktu yang cukup lama pada malam hari, maka diputuskan untuk berkemah sementara untuk istirahat dan hanya memasak makanan untuk menambah tenaga untuk melanjutkan perjalanan ke puncak gunung. Saat istirahat, Fakih sedang berada di luar perkemahan mengobrol dengan temannya si Ara. Tiba-tiba mereka disapa oleh 3 orang pendaki lain yang lewat. "Permisi Mas, Mbak," katanya. Fakih dan Ara tidak terlalu menghiraukan sapaan kedua pendaki pria tersebut. Mereka hanya menanggapi sapaan ketiga pendaki tersebut secara spontan. Setelah teman-teman Fakih tidur, Fakih dan Ara masih mengobrol. Tiba-tiba mereka kembali disambut oleh seorang pendaki yang lewat. "Permisi Mas, Mbak," kata pria itu. Pada titik ini, Fakih menyadari bahwa orang yang baru saja lewat dan menyapanya adalah orang yang sama yang tadi lewat dan menyapanya. Fakih terkejut menemukan bahwa pria yang lewat itu persis sama dengan pria yang lewat 1 jam sebelumnya. Tidak menganggap serius keterkejutan Fakih, mengira mungkin dia lelah dan tidak fokus. Akhirnya dia memutuskan untuk tidur dan pergi ke tenda. Saat mereka berdiri dan berjalan beberapa langkah menuju tenda, Fakih dan Ara tiba-tiba disapa oleh seseorang. "Isi," katanya. Tiba-tiba Fakih dan Ara kaget dan mulai merasa ada yang tidak beres. Mereka mempercepat jalannya pergi ke depan tenda. Suara sapaan orang itu kembali. "Maafkan saya Bu," katanya. Fakih dan Ara kaget. Mereka pun berani menengok ke belakang. Tak perlu dikatakan, di belakang keduanya ada sosok pocong yang berbaring miring menatap mereka. Fakih dan Ara secara refleks berteriak dan lari dengan cepat memasuki tenda. Kegaduhan mereka membangunkan teman-temannya. Fakih dan Ara menceritakan kejadian mengerikan tersebut dan akhirnya memutuskan untuk tidur di salah satu tenda dari 3 tenda yang didirikan. Singkat cerita, kami tiba pukul 2 pagi. Mereka bersiap untuk kembali ke puncak. Saya putuskan turun dari puncak jam 9 pagi. Dalam perjalanan turun, Fakih memperhatikan bahwa hanya ada 4 orang yang berjalan. Fakih mengecek anggota rombongannya dan ternyata
Ara tidak ada. Tiba-tiba Fakih memutuskan untuk kembali ke jalan sebelumnya untuk mencari Ara. Ara tidak ditemukan hingga sore hari. Fakih yakin rombongannya telah melakukan kesalahan dengan melanggar aturan. Aku mengingatnya dengan baik. Wanita haid dilarang mendaki gunung, ujarnya. Hari mulai gelap. Fakih dan teman-temannya memutuskan untuk turun ke bawah untuk meminta bantuan. Sekitar tengah malam, Fakih tiba di kaki gunung. Di gapura pendakian, Fakih bertemu dengan seorang laki-laki yang dikenal Kuncen Gunung. Fakih pun menceritakan semua yang terjadi pada mereka di gunung. Ara hilang. Kuncen tersebut menyuruh Fakih dan kawan-kawannya menunggu di rumah warga sementara waktu. Kuncen dan warga sekitar menjemput Ara di hutan tengah malam. Dan memang benar, menjelang subuh, Kuncen membawa Ara itu keluar dari hutan dengan selamat. Ara terlihat bingung. Sore harinya mereka diantar kembali ke Bogor. Sesampainya di Bogor, Ara menceritakan kisah misteriusnya yang dialaminya saat terpisah dari puncak Lau dalam perjalanan. Ara bercerita bahwa saat turun itulah dia mengaku pusing, sehingga ia memutuskan untuk menundukkan kepalanya sebentar. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia menemukan dua jalan yang berbeda. Ara salah jalan hingga tiba di tempat yang menyerupai pasar ramai. Ara masuk ke kawasan sepanjang jalan pasar tersebut. Ara mengakui bahwa di sana banyak penduduk desa. Bahkan sempat ada momen Ara ditawari produk oleh seorang pedagang di pasar tersebut. Ara pun membelinya. Lambat laun, Ara menemukan dirinya berada di puncak gunung. Mengapa ada pasar yang begitu ramai di gunung, kata Ara. Dia juga mengira telah memasuki pasar iblis di Gunung Lawu. Ketika saya melihat produk yang saya beli, produk tersebut menjadi daun. Tiba-tiba Ara kaget karena ternyata orang-orang di pasar semuanya mengejar Ara. Di tengah kegalauan itu, Ara mengaku mendengar panggilan dari seseorang yang memanggilnya. Saat mendatangi sumber suara tersebut, ternyata dia adalah Kuncen di Gunung Lawu yang menjemput Ara dan menyelamatkannya. Begitulah kisah pasar setan yang ada di Gunung Lawu.